Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bi mukasabah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kembali ke ayat 282 saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Iza apabila tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan utang piutang. Utang piutang. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang tertentu. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Pinter. Itu udah paham. Jadi dalam hidup ini kan kita sebagai manusia yang manusiawi ya, melakukan hubungan sosial, bersosialisasi dengan sesama manusia, bersosialisasi kepada masyarakat. Di dalam hubungan kita kepada sesama manusia di lingkungan kita itu kan pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit, ada yang punya, ada yang enggak punya. Oleh sebab itu kita bermasyarakat ini hidup umumnya saling melengkapi. Kenapa? Kadang-kadang memang kita saling memerlukan satu sama lain. Jadi di masyarakat ini nggak bisa hidup sendiri. Ya, makanya masyarakat ini harus rukun. Di dalam Islam rukun itu sangat ditekankan. Bahkan sesuatu bisa dianggap tidak sah kalau salah satu rukun itu hilang. Nah, rukun itu penting. Salah satu bentuk kerukunan, kalau ada saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan, dibantu. Salah satu cara melakukan hubungan muamalah bantu-membantu adalah dengan jalan utang piutang. Pak Warto arep masakan duwe beras, sementara bubur kok berasnya tumpuhan berkarung-karung. Ya kan? Ngerti tanggalnya ramai beras orang dibagi-bagi gitu ya. Padahal berasnya banyak. Wah, mesake kalau ramai beras ya. Ini bagi beras 2 liter karung berasnya kayak. Karena hal itu kadang-kadang sulit dilakukan. Akhirnya orang yang butuh itu mau minta, nanti enggak, umur minta berasnya dong, minta beli dong, mana ada duit. Bukan punya
Benar ya? Benar ya? Dengan jawabannya Jen. Loh, umumnya orang mau minta malu ya. Ya kan, tapi karena butuh. Orang hidup itu butuh apa sih? Butuh sarapan. Orang hidup butuh bukan butuh harapan. Sarapan. Kalau hidup ini butuh harapan, kita ngarep-ngarep ngenteni bumur berasnya tumpukan berkarung-karung kok ora diterteri, ya kan? Lapar terus ya. Kalau sarapan ke bubur. Ayo kan? Ayo. Iya, bisa. Ayo bubur wis esuk wis tutup. Nah disitulah sehingga orang melakukan utang dulu ya umur, aturan di duit. Loh, nek jenenge utang kan tetap harus bayar. Kalau pinjem, ngembaliin, ngulang. Kalau utang, bayar. Dan ditagih marah. Memang ada ya mbok gini loh. Nah kalau tanggane utang ini duwe ya diutangi musuh. Kecuali nggak punya ya. Utang itu termasuk ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. Kalau yang ditolong atau diri ya? Ya kan? Iya. Ya kan tolong menolong hidup ini. Ya ada yang minta tolong, ya ada yang menolong juga ngerti ngerteni nek daerah duit, yang ditolong juga mesti ngerteni. Kenapa wong bumuri jualan dodolan oleh diutang ora dibayar-bayar ora iso kulaan, dagangane tutup. Nanti kalau tutup besok-besok butuh ora iso ngutang. Jadi tolong menolong itu ada imbal Kalau bumur bijaksana, yang bijaksanain juga harus bijak sini. Masa bijaksana terus, bijak sininya kapan? Oleh sebab itu utang piutang itu biasanya ditakoni bayarnya kapan? Malah kegerahan. Loh, nek sak duwene kadang-kadang dia bukan nggak punya, malah dibuat beli di warung lain. Ini utangnya ya dibumur, kalau dibayar. Utangnya dikilang, belanjanya gimana? Nah ya itu namanya bukan tolong menolong. Nah, karena memang harus ditentukan sampai kapan. Nanti Bu, akhir pekan, mau bapaknya bayarannya mingguan, betul enggak? Berarti saya ngutang minggu depan dibayar. Saya ngutang umur, nanti habis bulan dibayar. Nah kok lama amat, bapaknya gajiannya bulanan nih. Nah itu yang disebut ajalim musam. Ada nggak di situ? Ila ajalim sampai batas yang ditentukan. Kira-kira umur begitu nggak? Umur begitu nggak? Kalau utang ada batas waktunya nggak? Ada. Kan takoni mingguan atau bulanan gitu ya? Itu yang dimaksud ila ajalim musama. Nah, apabila terjadi urusan di masyarakat ini yang seperti itu, bagaimana sikapnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, kata Allah faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan usaha utang piutang dengan jalan utang piutang sampai pada batas waktu yang ditentukan, apa yang dilakukan? Faktubuhu, maka hendaklah kamu mencatatnya. Ditulis. Ditulis.
mana yang sudah waktunya bayar, mana yang belum. Yang sudah waktunya bayar kok nggak bayar diingat. Ada yang mau. Buat menawar lah. Nih. Akhirnya dia lupa kalau punya utang. Jangan nggak diingat. Banyak kayak gitu. Kurang-kurang lupa gitu. Catatannya Ada. jadi orang nggak bisa ngelak. Pasok. Enggak. Ini akhir bulan nanti aku nggak punya utang loh. Itu misalnya kan bisa. Loh kok nggak punya utang, catatannya masih ada. Ya kan? Ada yang ada. Kalau memang sudah bayar, dicor. Coret. Jangan nggak dicoret kamu bayar. Ojo dicicil. Ntar orang udah bayar ditagih lagi. Nah yang enggak, nah, makanya itulah perlunya harus waktu. Ini ajaran bagus apa tidak? Bagus. Sampai kayak begitu Allah tahu. Padahal kita belum lahir ini sudah ada ini. Kita belum lahir, ini sudah keren ya Al-Quran ya. Oke ya, udah bisa dipahami. Pahami. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wal yaktub, dan hendaklah mencatat, menulis bainakum di antara kalian, ada yang menulis gitu ya. Katibun, siapa yang tukang menulis? Namanya katib. Katib itu juru tulis. Kalau di kampung namanya Pak Ketip. Pak Ketip. Nggih, terus enten. Tentuban enten Pak Ketip. Nggih, jadi kan ada. Wonogiri juga ada ya. Ketip, Pak Ketip itu Pak Katip aslinya. Mesti juru tulis. Jabatannya sebagai juru tulis. Kalau sekarang disebut sekretaris. Makanya gubernur harus dengan Sekretaris. Kalau memang dikehendaki saya juga mau jadi sekretarisnya. Tinggal nulisin aja. Sekretarisnya Mbak Mur. Sekretarisnya gila. Ya. Enggak lah. Juru tulisnya itu mencatat utang piutang itu bil adli, dengan adil. Adil artinya ya jangan nambahi, jangan Kurangi. Gak enak awatmu. Padahal utangnya 500. Dikurangi. Mbak Mur orang ngerti, ditulis 250. Boleh. Lu kok dikurangi ya? Ora enak kok ibu kiaiku lho, enggak boleh begitu, enggak boleh. Apalagi sing utang adikku kan Mur ora ngerti kan nulis kok jumlahe lah akhir bulan. Mungkin nggak itu terjadi? Enggak. Mungkin saja. Ya mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja. Atau nambahin aja, ntar habis bulan juga dia lupa. Kalau perlu dikurangi, Iya kan? 500 tulis 550. Ngerti yuk. aku kan nggak nulis, yang nulis Gilang. Yang nulis Gilang. Mungkin aja kan? Oke. Nanti diatur harus bil adil, dengan adil, dengan sebenar-benarnya. Ya. Wala yakba katibun ayyaktuba kama alamahullahu fal yaktub. Wala yakba. Ya. Dan janganlah enggan, yakba itu jangan malas. Wala yakba, jangan malas, jangan enggan, jangan wegah. Katibun juru tulis, jadi kalau dibaca lengkapnya wala yakba katibun, dan hendaklah juru tulis itu tidak segan-segan, tidak males-males, malesan ayyakuba untuk menulis. Juru tulis itu tugasnya nulis, jangan males nulis. Ayo tulis langsung. Nanti nggak lupa, nggak ketulis. 1.000 doang besok dibayar Mbak Mun. Nah, 1.000. ya
Ya, ini saking hati-hatinya supaya kehidupan ini tetap rukun, tidak terjadi tidak terjadi gesekan batin. Kadang-kadang gara-gara sepele itu orang wau sampai bertahun-tahun mau teguran. Arep lewat ngarepe ora sido. Wis muncul kene tekan kono, delok jemur lagi nyapu, balik meneh. Lah kok balik ngomong, "Iki kuntilanak lagi nyapu." Nah, ngono kae wong tak dibilang kuntilanak. Itu kan karena ada gesekan, Mbak. Allah menjaga hal seperti itu supaya hubungan antar manusia itu tetap terjalin dengan baik. Guyub rukun. Ada kuntilanaknya. Jadi ajaran Islam ini bagus apa tidak? Bagus. Manusianya itu loh nggak mau pakai. Ini dijaga kerukunan. Nggak sadar. Persatuan. Makanya perlu ada silaturahmi begini. Silaturahmi ini dalam rangka memperkuat ukhuwah. Ukhuwah apa artinya? Ukhuwah kata asal dari ikhwan. Ikhwan kalau laki. Ikhwan itu saudara laki-laki, ikhwat itu saudara perempuan. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Silaturahmi dalam rangka menjalin, mempererat hubungan paseduluran. Paseduluran itu tidak harus dikait-kaitkan dengan nasab. Hubungan darah. Kita sesama manusia adalah saudara, berasal dari Nabi dan Ibu. Tuh pinter. Makanya kudu yang guyub rukun. Nah, itu yang paling penting. Ayo sugih ora rukun karo tangga tak enak. Ya, rukun itu penting, makanya di mana-mana kampung mesti ada tetangga kemudian dipimpin oleh pemimpin tetangga, namanya apa? Ketua RT. Makanya RT itu rukun. Nah, tugasnya ketua RT membuat tetangga hidup rukun. Makanya ada tata tertib. Gimana Pak kalau ada ketua RT nggak mau rukun, ketak berhasil mau ketua RT orang rukun? Nggak usah dipilih. Ketua RT aku malah justru harus rukun dengan tetangga. Kalau antar warga ada ketua RW, namanya rukun. Supaya antar warga RT menjadi rukun. RT sini rukun dengan RT sini, warga sini rukun dengan warga sini. Jangan itu kan RT 12, itu kan RT 10, jadi ini rukun menurut saya. Terjadilah persaingan yang tidak sehat. Nah, itu tugasnya RW. RW itu rukun warga, kalau RT rukun tetangga. Makanya aturan tetap boleh sampai sampai. Jangan segen-segen tulis itu. Jangan segen-segen mencatat kalau kita mengadakan bisnis yang sifatnya utang piutang. Tukang pencatatnya harus wala ya'batibun ayat tuba untuk mencatat. Kama alamahullahu, sebagaimana Allah telah memberikan pelajaran kepada sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah. Fal ya tuh, maka hendaklah dia menulisnya, mencatatnya. Oke, bro. Paham? Alhamdulillah. Kan enak ngaji gini. Enak ngaji gini. Wal yumil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillah rabbahu wa la yaqas minhu syai'a. Enak. Ada Quran itu enak ya Bu ya? Enak ya? Kalau rumo, itu bakal modal mengarah orang gelap. Nah, umur ke depan bagaimana? Mau yang lain aja Pak. Nah ya,
wal yumlil, dan hendaklah yumlil itu mendikte, membacakan, mendiktekan. Aladi alail haqqu itu adalah yaitu orang yang mempunyai hak atasnya. Siapa yang mempunyai hak atasnya itu adalah orang yang berhutang. Yang berhutang itu bilang umur berhasil 5 liter les kilo les ini ya kan bulannya umur berapa, kopi sak renceng, itu namanya apa? Mendikte. Jadi antara yang menghutang dan yang dihutangi ada kecocok antara catatan dan barang yang dihutang sama, tidak ada perselisihan. Selingkuhan. Didiktekan aja ngomong ini loh, tidak utang. Ini namanya ijab. Ya. Wal yataqillaha rabbahu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, takutlah ya, sehingga wala yaqos min husai'an, dan janganlah dia mengurangi daripada utang itu sedikit pun. Jumbo telurnya 10 kok ngomong telur. Pernah nggak? Saya dulu waktu sekolah pernah. 2 jajan, zaman belum jajan di kantin sekolah. Makan 5 atau 2. Nah, itu dia pengalaman ya. Itu pasti dia pernah itu. Mbak mau pengalaman itu. Zaman sekolah. Enggak jujur kan? Enggak. Orang penting. Artinya hal-hal itu bisa terjadi apa tidak? Bisa, kemungkinannya terjadi, maka Allah atur jangan sampai terjadi hal yang seperti. Karena kalau itu dilakukan, itu sudah berbuat dolim itu apa? Merugikan orang lain. Ya, mangan teh limo ngaku ada jujur. Anak-anak cowok waktu sekolah gitu. Ya, kan kita jajan di kantin. Sing dipangan bakwan. Mangan bakwan cuma loro. Kan cuma 2 ya. Enggak bilang 1, jujur bilang 2. Tapi tangan gerayangnya ngutil kacang asin dikantongi 5. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Tetap bayar bakwan loro. Ning bali ngantongi kacang asin. Ya, itu jadi harus takutlah kamu kepada Allah dan janganlah mengurangi jumlah utang yang harusnya sekian cuman dicatat yang harusnya bakwan 2 kacang asin 5 yang dicatat dilaporkan cuman bakwan 2. Namanya mut. Namanya enggak betul. Yang ngutang itu yang ditulis, yang nggak ditulis namanya sama-sama ngut. Yang dicatat namanya ngutang, yang nggak dicatat namanya dosa nggak? Dosa banget. Allah ngatur gitu. Besok-besok boleh sarapan. Besok-besok boleh sarapan. Nasi uduk bukan nasi kuning. Nah, nasi uduknya yang bener. Nasi uduk sama bakwan satu paket namanya beli 5. Nah diem-diem nih ngambilin tahu goreng sampai 10 biji. Nah yang dicatat teman nasi uduk 5 sama bakwan. Ya jangan sampai begitu ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah.
yang jualan saking sibuknya nggak ngeli, Iya. tapi Allah. Iya. Makanya di sini dituliskan wal yattaqillaha rabbahu wa la yakhos minhu syai'. Keren. Oh, seneng ibu-ibu mulai pinter ini ya. Ini jenenge Nyambung. ngaji kok kiai kalau ustadz lah, ustadz yang di daerah nyambung ya. Kapan ke 11 ngaji kok? Oh, ngaji itu kudu naik kereta gerbongnya nggak nyambung juga nggak bakalan nyampe tempat. Tempatnya. Walaupun gerbongnya tapi nggak nyambung sama lokomotif. Nyampe nggak ke Surabaya? Enggak. Walaupun gerbongnya jelek, kalau nyambung pasti Nyampe. kita butuhnya Nyampe. Kenapa? Karena kita ini sama-sama berada di dalam Perjalanan. sekarang baru mampir di Siun. di stasiun itu sebulan apa sedelo Sedelo. seperti wong mampir Mobil Pak. ya ngaji kudu ngerti selai ya. Wah, dalam badannya haus banget. Emang haus ya. Rasanya sampai segitu. Saya berubah juga. Nah, iya. Lagian belum beli es satu. Ada yang bawa es. Udah ya. Kita lanjutkan ya. Wis, ayatnya dua. Kalau nggak selesai nanti bersambung ya. Wa in kana alladhi alaihil haqqu safihan aw dhifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adlina. Bagaimana kalau orang yang berhutang itu orang yang bodoh? Bodoh banget, terbelakang misalnya kan digunakan bodohnya gitu. Ya safihan, audorifat, orangnya lemah misalnya. Satu misalnya kan ada juga yang tunanetra, ada yang tuli misalnya ya, atau mungkin ada yang nggak bisa ngomong. Kalau harus mendiktekan, bagaimana cara mendiktekannya? Nggak bisa kan? Itu ya, oleh statiku, atau dia tidak punya kemampuan untuk komunikasi. Ya, tidak bisa yumillah ya. Dia tidak mampu untuk mendiktekan sendiri. Dia mau ini sendiri nggak bisa. Mau ijab kabul sendiri nggak bisa. Akhirnya apa? Fal yumlil waliyuhu, maka hendaklah walinya yang mendiktekan. Seperti apa? Akad nikah. Akad nikah itu yang mendiktekan siapa? Saudara Andri Wahyudi bin Hasanuddin Gani. Saya nikahkan anak kandung saya baik Fitri Wahyuni Nurjana kepada dengan mas kawinnya yang tersebut. Dengan mas kawinnya kunci mobil. Tunai. Kunci mobil. Kuncinya tuh. Saya terima itu tidak kok. Jadi sebetulnya wanita itu bisa menikahkan diri sendiri. Sebetulnya, ya kan? Cuman karena dia punya orang tua, supaya dapat ridho orang tua, ya udah diwalikan orang tua. Itu sebetulnya dalam Islam begitu. Kenapa? Di rumah kan kamu masih bocah. Makanya walinya yang harus mendiktekan, membacakannya bil adli tapi dengan apa adanya. Jadi bukan apa yang membacakan walinya, bawa orang tuanya atau saudaranya. Yang mana wali ya? Yang kan ada orang tua murid, ada wali murid. Wali murid itu belum tentu orang tuanya loh. Saya misalnya, dia ikut saya, disekolahkan oleh saya, nanti yang tanda tangan walinya itu saya. Saya bukan orang tua murid, tapi wali murid. Atau
anaknya orang dititipkan saya sekolahkan. Saya bukan orang tuanya, tapi walinya. Itu kan bisa dipahami ya? Ya bisa ada. Kalau orang yang melakukan utang piutang itu orang bodoh, orang lemah, itu nggak bisa lah. Siapa sendiri. Jadi mengajak orang yang adil sebagai wali untuk mendekatkan. Ini yang urusannya apa? Utang. Kita belum bahas yang tunai kan? Belum bahas yang tunai, masih utang ya, jadi jurusannya baru itu. Ini namanya apa? Manajemen utang piutang. Kalau sampai kuliah jurusan manajemen ekonomi. Betul enggak? Terus sampai S-nya S berapa nih ngaji sama saya? Susah sekali sampai senep. Tapi nggak susah nggak ngaji gini. Justru kita malah jelas. Oke ya. Nah, apalagi persyaratannya? Wastashidu syahidaini mirijalikum fa'ilam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasuda suhadai antadila ekdahuma fatudakiro ekdahuma kufro. Terus apa lagi ya, wastashidu dan hendaklah dipersaksikan. Kalian mempersaksikan. Jadi sampai ada wali, ada saksi. Kalau nikah? Nikah itu sama kayak jual beli. Boleh tunai, boleh mutang. Dan kawinnya Aminatun binti Kasim dengan mas kawinnya beli 100 gram mutang. Sah apa bukan boleh? Tapi mau batu ya belum. Ntar kalau nggak bisa bayar gimana? Biasanya kalau nggak bisa bayar itu ya udah mas tak ikhlas nih wae. Nanti bohongin ceweknya. Enggak bohongin. Emang niatnya mau memberikan mas kawin yang gede saking cintanya, nih karena nggak punya mutang. Kalau punya mbak. Nah, yang jadi masalah yang diutangi mau ngutangi apa tidak. Kalau nggak mau ngutangi ya udah nggak jadi. Gampang kan? Kalau nggak mau ngutangi ya nggak usah aja. Memang begitu boleh. Makanya ada ucapan tunai, pasti ada ucapan Kata Makmur kalau mas kawinan ngutang nggak boleh dikelonin. Jadi sopo. Makmur. Sekarang urusan nikah itu urusan apa? Urusan senang. Tuh, Mak. Kan urusan dikeloni kan susah. Dunia ada belum dikeloni orang usah nikah. Masih kawin. Kan mas siapa ya? Kawin masih utang kalau tunai. Kalau tidurnya Saya tanya. Saya ngutang beras umur 5 liter. Boleh dimasak nggak? Boleh nggak? Loh, itu buat diliwet kena, ditim yo kena, dibolak-balik kaya intip yo kena, dinyet-nyet, didadekno gendar yo. Masih yang sembarangan. Berarti ya begitu itu. Makanya jangan hutang, Makmur. Lah ya tunggu dibayar ya, baru boleh dimasak ya repot. Tidak mungkin Allah memberikan aturan kepada hambanya untuk mempersulit, tidak mungkin. Justru biar hamba Allah ini menjadi mudah hidup. Jadi Allah tuh sayang nggak sama kita? Sayang.
mesake sing ora duwe duit terus rawane rabi. Masuk arep rabi kudu duwe duit 50 juta dulu. Lah kalau nggak punya 50 juta ya pikir. Wah, kayak ngene ini. Loh, Nyari manis. ketak-ketik gak karuan ae. Masuk arep rabi kudu ngenteni duwe duit 50 Juta. cenggur. Nganggur tuh. Nggih. Timbangannya nganggur buat dipasang selang kena guni rami dalam. Kira iku. Timbangannya di nganggur-nganggur no, rami gunane dipasang selang kena guni rami jalan. Kita usah buka keran, ayo cung, tir kayak mampu yuk mampu lah jalan. Ini yang mempersulit itu justru siapa? Makmur. Yang mempersulit hidup itu siapa? Anggur. Nek susah apa gersulane ya Allah apa ya Allah itu jangan ngene kok. Tangan lunas. Makanya saya tidak pernah mempersulit. Saya punya anak laki kok seneng sama perempuan lagi. Masih aku ambil duit. Utang. Utang. Anak saya laki 3. Loh yang perempuan gimana? Wis kok delok orang cowok barang ini sapa yang ngene rabekno ae masalah ambil duit. Orang duwe mas kawin ini utang. Terus berarti ya kudu gelem ngutangi wong iku kelakuanmu. Pilihanmu kowe kudu gelem ngutangi ya kan. Ya wis diterima utang yang diterima-terima ya kan. Kan gitu ya, Bu. Ini orang sakit loh. Wong itu kebu. Piye to? Alhamdulillah. Ngomong sing kesulitan rabi. Kok melayu ning padepokan rabi. Ayo sapa sing pengen rabi kok susah. Sini datang ya. Rabi. Dia mau. Ayo mau rabi. Masuk arah. Jangan banyak pilih-pilih, jangan banyak aturan. Pokoknya nek jodoh, jadi masalah nanti di tengah jalan ada kendala macam-macam kan ada solusi. Sama, utang dalam jual beli juga begitu. Masih utang Pak, malah dikeloni lah. Punya utang beras malah dimasak. Macam kali itu lah. Terus sing arep ngawasi sapa? Loh, saya ingin nih. Sekarang gini aja, sama Makmur tadi ya. Ya, Makmur. Umpomo biyen. Ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mur binti Suhirman misalnya ya, dengan mas kawinnya yang tersebut ngutang. Tak takon aku sampean gelem dikeloni apa ngene ya terus sing arep ngawasi sampean kelonan sapa ayo Turune kali Simbo. pun saksinya aja udah nggak diinget, walinya juga nggak ingat. kalau udah di kamar berdua-dua dan buru-buru inget yang nikahin pret orang belum Itu. kadang-kadang manusia itu nggak mau jujur sama diri sendiri ya. Oh. Nek ragnum dikeloni ya mosok bisa duwe anak. Berubah lagi. Anaknya 5. Lah iya. Udah ya, paham ya. Jadi harus apa Bu? Harus adil dan persaksikan. Syaratnya saksi syahidaini. 2 orang saksi. Kedua orang saksi itu yang mana? Mirrijalikum, dari laki-laki. 2 orang laki-laki. Jadi sahnya saksi adalah 2 orang laki-laki yang adil. Fa'ilam yakuna rajulaini. Bagaimana Pak kalau nggak ada 2 orang laki-laki yang adil untuk jadi saksi? Rasidono, jangan nggak jadi lah.
jangan dipersulit. Allah ngasih solusi. Kalau engkau tidak temukan dua orang laki-laki untuk menjadi saksi yang adil, farajulun wa imra'ataini mimman tardona minas syuhada'i, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridho. Ya wis lah, Batun sama Kira aja gantinya banyak. Satu lagi Andri yang kita sah. Kalau nggak ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki, dua orang perempuan. Jadi laki-laki satu, perempuan dua. Laki-laki satu, perempuan dua. Laki-laki satu, perempuannya dua. Boleh kah? Boleh kan? Boleh lah. Kalau laki-laki satu, perempuan satu, tidak sah. Sahnya laki-laki satu, perempuan dua. Satu di sini, satu. boleh begitu apa harus begitu? Harus begitu. Enggak boleh gitu. Oh, ini aturannya Allah kok enggak boleh. Bertentangan dengan Tuhan. Ya. Ketawanya sering. Ini ngaji enak banget ngaji kan yang oh, ngerti-ngerti jam dulu ya. Ya. Minas syuhada'i itu dari saksi itu. Antadila idahuma, kenapa saksinya harus dua? Maka apabila salah seorang saksi itu ada yang lupa mencatatannya tadinya, lupa, kalau salah seorang saksi itu lupa, fatuzakiro idahumal ukhro, maka akan mengingatkan salah seorang saksi yang lain karena ada dua. Kalau cuma satu begitu lupa udah urusannya kagak jelas. Jadi harus dua. Kalau yang satu lupa supaya yang lain ada yang Jadi hidup ini butuh enggak saling mengingatkan. Makanya kalau diingatkan jangan marah. Bu, ayo bu nih, enggak pak, ngaji kan kamu, dia udah tahu. Bu kemarin udah berangkat. Yang ngomong itu tahu. Jangan udah kayak ustazah aja lu minum gitu mulu, jangan. Enggak apa. Kan hidup itu butuh saling Mengingatkan. Barangkali kita bukan saling mencari kesalahan. Kalau dicari kesalahannya nanti setiap orang ketemu aja kalau dicari kekurangannya. Makanya jangan cari kekurangan orang lain. Jangan nyari-nyari aib dan kesalahan orang lain. Kita nggak tahu kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri mungkin lebih banyak dari mereka. Sebaiknya apa? Yuk kita saling mengingatkan. Barangkali dia lupa. Wallahu a'lam bishawab. Dia bersambung. Jadi kalau utang piutang satu dicatat, kemudian harus didiktekan yang utang. Ini yang saya ambil ini dengan benar dengan adil, ya. Nah, kemudian kalau utangnya jujur lemah, nggak ngerti ini itu, ya yang mendiktekan yang sehat. Walinya kemudian ada dua orang saksi laki-laki. Kalau tidak didapatkan dua orang saksi laki-laki, boleh satu orang laki-laki, dua orang perempuan menjadi saksi. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah yang sudah kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin.
rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Pada ibu-ibu sekalian, mohon kesabaran sejenak dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada tim dari kesehatan. Saya banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.